Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Halo teman-teman semua, selamat datang di video kelompok kami. Kita semua sudah tahu bahwa pendidikan adalah fondasi dasar bagi kemajuan suatu negara. Dan saat ini, negara kita sedang menghadapi perubahan besar dalam dunia pendidikan, yaitu lewat kebijakan Merdeka Belajar yang digagas oleh mantan Menteri Pendidikan kita, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Di dalam video ini, kita akan membahas bagaimana kebijakan tersebut diterapkan, dampaknya, tantangan yang ada, dan harapan kita tentang pendidikan Indonesia ke depannya. So, jangan kemana-mana, simak terus video ini sampai akhir. Pendidikan adalah pilar utama dalam membangun sebuah bangsa. Perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia menuntut adanya perubahan pada sistem pendidikan di Indonesia. Salah satu caranya adalah melalui kebijakan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh mantan Menteri Pendidikan kita, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kebebasan pada pembelajaran, mendorong kreativitas, dan menyiapkan generasi muda yang jauh lebih adaptif terhadap kebutuhan dunia tentunya ya. Setelah itu di dalam video ini, kami akan jauh lebih dalam membahas program-program di bawah kebijakan Merdeka Belajar, solusi dan harapan untuk pendidikan di Indonesia. Kebijakan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar mencakup berbagai program inovatif yang dirancang untuk memperbaiki sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Salah satu kebijakan utamanya adalah penghapusan ujian nasional yang diganti dengan asesmen nasional. Kebijakan ini berfokus pada pengembangan literasi, numerasi, dan karakter siswa yang dianggap lebih relevan dengan kebutuhan dunia saat ini. Selain itu, ada Kampus Merdeka, sebuah program yang memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk belajar di luar jurusan mereka atau bahkan terlibat dalam program magang di dunia kerja. Tidak hanya itu, kurikulum baru yang lebih fleksibel juga diperkenalkan, memungkinkan guru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Semua ini bertujuan untuk menciptakan pendidikan yang lebih relevan, efisien, dan berkualitas. Selanjutnya ada dampak positif dari kebijakan. Kebijakan Merdeka Belajar juga membawakan dampak yang sangat positif bagi siswa dan siswi. Karena apa? Karena asesmen nasional, penilaian siswa dan siswi terhadap sebuah pemahaman bukan hanya sekedar penghafalan. Di sisi lain juga, Kampus Merdeka sangat membuka peluang terhadap mahasiswa dan mahasiswi untuk mendapatkan peluang kerja secara nyata dan langsung. Hal ini dapat meningkatkan keterampilan mereka sehingga mereka lebih siap untuk menghadapi tantangan global. Tidak hanya itu loh, pendekatan yang fleksibel terhadap kurikulum memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka. Dengan begitu, pendidikan di Indonesia tidak lagi bersifat seragam, tetapi lebih inklusif dan sesuai kebutuhan individu. Tantangan dalam implementasi. Meskipun membawa banyak manfaat, kebijakan ini menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah kesenjangan akses pendidikan, terutama di daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Banyak sekolah di wilayah tersebut yang masih kekurangan akses internet dan perangkat teknologi. Hal ini tentu menjadi hambatan besar dalam implementasi kurikulum berbasis teknologi dan digital. Selain itu, pelatihan guru juga menjadi isu penting. Tidak semua guru memiliki kemampuan untuk mengadaptasi kurikulum baru atau menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Tantangan lainnya adalah kurangnya dukungan infrastruktur yang memadai seperti ruang kelas, fasilitas belajar, dan sumber daya lain yang dibutuhkan. Selanjutnya, lalu bagaimana kita mengatasi tantangan ini? Pertama, pemerintah perlu meningkatkan pemerataan infrastruktur pendidikan, seperti akses internet dan perangkat teknologi di sekolah-sekolah pelosok. Kedua,
Pelatihan guru secara berkelanjutan harus menjadi prioritas. Guru perlu dipersiapkan agar siap menghadapi perubahan kurikulum dan mampu memanfaatkan teknologi dengan baik. Ketiga, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting. Contohnya adalah dengan program donasi perangkat teknologi untuk sekolah atau pembukaan kelas pelatihan digital di desa-desa. Dengan solusi ini, implementasi Merdeka Belajar dapat berjalan lebih efektif dan merata. Harapan untuk pendidikan Indonesia. Kebijakan Merdeka Belajar adalah langkah awal untuk menciptakan pendidikan yang lebih inklusif dan adaptif. Harapan kami adalah agar kebijakan ini benar-benar dapat meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali. Kami juga berharap agar semua pihak mulai dari pemerintah, guru, siswa, hingga masyarakat dapat berkolaborasi untuk mendukung transformasi pendidikan ini. Pendidikan yang berkualitas adalah kunci untuk mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan siap berkontribusi bagi bangsa. Sebagai kesimpulan, Merdeka Belajar merupakan kebijakan yang membawa angin segar bagi pendidikan di Indonesia. Namun, keberhasilannya membutuhkan dukungan dari semua pihak dan perbaikan di berbagai aspek, seperti infrastruktur, pelatihan guru, dan pemerataan akses pendidikan di Indonesia. Dengan usaha bersama, kita dapat menciptakan pendidikan yang tidak hanya relevan dengan kebutuhan zaman, tetapi juga mampu mencetak generasi penerus bangsa yang unggul. So, kita udah ada di akhir video. Demikianlah pembahasan kami mengenai Merdeka Belajar dan dampaknya terhadap pendidikan di Indonesia. Semoga video ini bisa memberikan wawasan dan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di video berikutnya. Subscribe to my channel.